Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. So jagoan tapi berani keroyokan, ngaku keturunan Nabi tapi suka menganiaya. Ditulis oleh Jo Putra. Mengaku sebagai keturunan Nabi ke-29, perilaku dan tindakan Bahar Smith selalu menjadi perbincangan. Pengakuannya menjadi perdebatan karena sikap dan perbuatan keturunan Nabi Muhammad SAW tidak sesuai serta tidak mencerminkan sikap Nabi. Sorotan dari masyarakat tentang penganiayaan kembali terjadi tatkala Bahar Smith berselisih dengan sesama tahanan Rian Jombang di Lapas Gunung Sindur Bogor. Penganiayaan terjadi karena masalah utang piutang. Di sini penulis tidak membahas masalah utang Bahar Smith yang katanya mengaku orang kaya menurut pengacaranya. Sikap Sojagoan merasa memiliki ilmu bela diri yang digunakan untuk merugikan orang lain jauh dari perbuatan dan teladan sang Nabi. Akhlak bejat ulama abal-abal ini sangat pas untuk dijadikan bahan obrolan. Sebagaimana kita ketahui, kasus Bahar Smith yang mengaku ulama dipidanakan lantaran beberapa kasus penganiayaan seperti menghabisi anak-anak di bawah umur dan pemukulan terhadap seorang pengemudi taksi online. Mengaku sebagai keturunan Nabi sangat bertolak belakang dengan perilaku Nabi Muhammad SAW yang justru memiliki sifat pemaaf dan lembut hati. Kejadian penganiayaan berulang yang dilakukan Bahar Smith sebagai contoh keturunan yang belum tentu mempunyai akhlak yang baik. Bagi penulis, satu pohon bisa menghasilkan buah yang baik dan yang busuk. Dengan perbuatan-perbuatan Bahar Smith yang tidak terpuji, Pablo Benua, seorang pengacara dan suami artis Ray Utami, mengungkapkan kekesalannya terhadap ulah Bahar Smith yang telah menganiaya Rian Jombang. Melalui Instagram pribadinya, Pablo mempertanyakan gelar ulama yang disandang oleh pria berambut panjang ini. Pablo pun menantang Bahar Smith untuk berpartisipasi di ring MMA. Apakah ini orang pantas dijadikan ulama? Udah di penjara, ngutang 10 juta rupiah. Pas ditagih malah yang nagih dianiaya. Ngaku ulama tapi kelakuannya bajingan. Ini orang sedikit main tangan. Pengen banget gue kalau dikasih kesempatan gue nantang di ring MMA. Ini orang. Tulis Pablo Benua. Saya setuju dengan Pablo jika hobi Bahar Smith yang suka menganiaya orang lain disalurkan ke arah yang positif dengan mengikuti turnamen ekstrim seperti MMA. Dengan begitu hasrat untuk adu jotos dapat lampiaskan dengan baik. Semua orang yang memiliki akal waras pun tahu seorang ulama tidak memiliki perilaku barbar dan kasar. Perilaku Bahar Smith sangat jauh dari seorang ulama yang berakhlak mulia. Baik dari ucapan dan perbuatan sama sekali tidak mencerminkan seorang Bahar Smith sebagai panutan dan teladan bagi para jemaah yang dipimpinnya. Sementara itu, pengacara Rian Jombang, Benny Daga, melaporkan Bahar Smith ke Barreskrim Polri atas dugaan tindakan penganiayaan terhadap kliennya. Barreskrim Polri akan menyelidiki kasus ini dengan mengumpulkan semua barang bukti dan memeriksa para saksi. Benny mengungkapkan bahwa Rian Jombang dianiaya oleh Bahar Smith dengan tidak ada perlawanan. Lebih lanjut, pemukulan yang mengakibatkan wajah kliennya babak belur, mengakibatkan retak pada hidung, bibir pecah, serta tangan disayat-sayat. Menurut pengakuan Rian, penganiayaan terhadap dirinya dilakukan oleh Bahar Smith beserta massa yang bukan penghuni lapas Gunung Sindur. Itu artinya penganiayaan dilakukan oleh pendukung Bahar Smith. Klien kami Rian ini hendak berangkat sholat ke masjid, lalu dipanggil petugas lapas. Datang ke depan, ternyata begitu klien kami ke depan, rupanya di depan sudah ada massa dengan jumlah banyak. Jelas Benny. Dari kejadian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Bahar Smith bukanlah seorang ulama. Bahar Smith hanyalah seorang preman pasar berjubah agama yang mengaku sebagai ulama supaya meraih simpati dari orang-orang bodoh untuk menjadi jemaahnya. Tidak ada artinya seseorang yang mengaku keturunan Nabi namun tidak bisa menjadi contoh seorang Habib yang baik. Sudah banyak contoh orang-orang yang mengaku Habib tetapi kelakuan serta akhlak jauh dari perilaku, tindakan dan ucapan Nabi. Manusia-manusia barbar yang semestinya dijauhi karena tidak memiliki keteladanan yang baik. Habib Lutfi Yahya sendiri pernah mengingatkan bahwa tidak mengherankan jika ada keturunan Nabi yang perilakunya kasar jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berkeyakinan bahwa seluruh keturunan yang memiliki nasab langsung ke Nabi tidak menjamin akan mempunyai akhlak yang baik. Jangan heran jika keturunan Nabi ada yang berakhlak tidak baik, lawang mereka tidak dimaksum kok, kata Habib Lutfi. Jadi sudah jelas bahwa perilaku Bahar Smith yang didasari karena keturunan Nabi menjadikan sebuah privilege untuk merendahkan orang lain. Orang semacam ini merasa sok suci sehingga dapat mempengaruhi orang lain yang dangkal soal agama menjadi pengikutnya. Atas kasus yang terjadi kemarin, saya berharap Bahar Smith akan bertanggung jawab dengan perkataannya bahwa ia lebih baik membusuk di sel soal sudah adanya damai dengan pihak Rian, namun hukum pidana atas penganiayaan harus tetap berjalan. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Mega sesegukan lihat Jokowi dihina, di mana parpol pendukung lainnya, ditulis oleh Niha Alif. Isu keretakan hubungan internal PDIP memang sempat mencuat tatkala Puan dengan ketus mengolok Ganjar yang suka bermedsos. Padahal Ganjar adalah kombinasi kerja lapangan dan media sosial. Saat ini pula, dia tengah meninjau salah satu proyek geothermal terbesar yang berpotensi menyuplai energi sebesar 400 MW. Berbeda dengan Puan yang hanya jualan baliho, tapi gagap di lapangan persis seperti AHY. Untungnya konflik internal ini tidak sampai membuat Mega terpancing, karena ia adalah ketua umum yang masih mengandalkan PDIP. Puan sendiri meski sama-sama teras Soekarno tidak ada gebrakan pasti yang bisa menggelorakan semangat partainya. Malah terkesan membiarkan sentimen negatif dari luar menyeruak karena PDIP dianggap tidak solid. Mungkin Puan tidak bermaksud begitu, tapi karena dirinya bukan ahli strategi malah jadinya memperburuk citra PDIP. Untungnya Mega masih objektif di satu sisi. Dia bukanlah SBY yang selalu terbawa emosi kekeluargaan. Melihat baliho anaknya bertebaran dan tak menghasilkan kenaikan elektabilitas, rasa iba seorang Mega justru ditujukan ke Jokowi. Kini video dirinya memasang badan untuk Jokowi bertebaran di dunia maya. Mega sendiri mewakili banteng PDIP, meneguhkan komitmennya mendukung Jokowi. Dirinya tidak rela kepala negara dicaci dan dihina sedemikian rupa. Apalagi oleh parpol mantan yang sedikit-sedikit menuduh pemerintah Jokowi gagal. Mega belak-belakan mengaku prihatin dengan kondisi Jokowi yang selalu memikirkan rakyatnya hingga berat badannya terus berkurang. Di sisi lain, usaha Jokowi bahkan tidak dihargai sama sekali. Hanya hinaan dan caci maki yang diterima dari waktu ke waktu. Tantangan Mega agar para pembenci Jokowi mau menunjukkan diri dan berhadapan langsung juga secara tidak langsung ditujukan ke partai Pak Mantan. Demokrat dan PKS yang dari awal menyerang pemerintah berkali-kali harus digertak dengan keras agar jangan lagi ada hasutan ke rakyat kalau mereka sendiri nyatanya pecundang. Sama dengan wartawan SJW mantan Tirto yang kabur tutup akun setelah menghina Jokowi dan suku Baduy. Termasuk Rocky Gerung yang tiba-tiba amnesia setelah mengolok dengan perkataan pakaian adat kelakuan biadab. Apakah orang-orang ini benar-benar cacat moral? Dan lebih menyedihkan lagi, dari sekian parpol pendukung hanya ketum PDIP yang bersuara. Kemana Caimin dan Erlangga yang balihonya sudah bertebaran kemana-mana, di mana politisi PPP, Nasdem, Golkar, PKB, Gerindra ketika Jokowi dicabik-cabik lawan, apakah diam-diam mereka memasang strategi bermuka dua, berlagak anteng di pemerintahan, tapi membiarkan pembenci Jokowi berlaku brutal? Apakah mereka tetap anteng ketika Jokowi hendak dikudeta karena dianggap gagal? Halo Prabowo, halo Surya Paloh. Sungguh menyedihkan melihat hanya Mega saja yang bernyali menggebuk musuh Jokowi. Apalagi dirinya satu-satunya ketua umum partai dengan gender perempuan. Apakah